Daerah agak putus-putus Kayaknya kalau suaranya. aku itu sempet hujan deras lalu enggak lalu hujan deras lagi. Udah bisa lihat layarnya, Miss? Sudah. Oke, jadi hari ini itu kita akan masuk kemarin kan ke mode night, kok night sih, dark and light ya. Iya. Mode dark and light, tapi ada beberapa yang masih perlu disempurnain ya, punya Diki, nanti dilanjutin aja. Nah, hari ini kita akan bikin menyaring informasi atau namanya itu filter. Yang sebenarnya kemarin udah Diki tanyain, Diki akan buat itu kalau nggak salah untuk menyaring foto ya. Kayak ada yang 3D, ada yang games gitu. Iya. Mm-mm. Nah, itu materi kita hari ini. Nah, di situ kita akan menggunakan function. Kalau function kan udah pernah ya di sebelumnya. Cuma kita akan nambahin function itu kita akan kombinasiin dengan kelas tulis sama kayak yang sesi kemarin. Nah, sorry, next. Hmm. Salah. Nah, jadi di sini itu namanya filter ya, yang gunanya untuk menyaring tampilan. Karena sebelumnya kita udah belajar function, terus mau tanya apa yang Diki ingat tentang function? Function itu dimana kita membuat eh, program baru lah. Jadi Gambar pertama contoh. kita bikin functionnya sekalian juga dikasih nama. Setelah Functionnya habis itu kita jelaskan apa function itu bisa lakukan. oke, Lalu oke, saat kita mau gunakan kita panggil saja di dalam eh, ya codingannya. oke. Nah, secara alur itu udah bener ya, tapi mungkin bukan untuk membuat program baru, mungkin membuat eh, fungsi itu kumpulan perintah untuk kita buat suatu fungsi, Perintah gimana baru ya? sih, perintah Ya, baru. perintah baru, sekumpulan perintah baru. Contoh kayak perintah eh, menyapa gitu, function untuk menyapa kayak di sini contohnya. Gitu. Nah, kemarin kan kita cuma function aja. Nah, hari ini kita itu akan gunain function dengan parameter. Ini ada di Python. Kamu ingat nggak kalau di Python, function dengan parameter itu apa? Function dengan variabel nggak sih? Hmm, enggak, sama. Iya, parameternya itu berupa variabel. Maksudnya itu seperti apa? Konsepnya sama kayak di Python. Masih ingat nggak kalau di Python? Agak lupa sudahan. Jadi, function dengan parameter itu, contoh kita punya kalau di Python kan def ya, kalau di sini function apa? Ada variabel nama. Jadi parameter itu kayak kotak kosong yang kita perlu isi nilai. Jadi Hmm. variabel yang perlu kita isi nilai saat kita manggil. Kayak alert halo plus nama. Jadi manggilnya Sapa dalam kurung petik namanya siapa diisi nilainya. Budi, Diki, Sari, dan lain. Itu fungsi dengan parameter. Nah, di sini kita itu akan menggunakan data. Kemarin kan kita udah belajar struktur data ya. Di sini itu struktur data list dikombinasikan dengan struktur data dictionary. Masih ingat nggak struktur data? Ya, yang aku ingat ada kalau di HTML ada dua, kalau di Python ada tiga. Kalau Python itu ada Oh, integer, ada float, sama ada satu lagi yang untuk tulisan aku lupa. Nah, kalau di HTML itu beda lagi, lebih ke
bisa diganti atau tidak? Oke, itu benar ya tentang data ya. Itu tentang variabel. Variabel kan gunanya untuk menyimpan data. Itu tadi tipe-tipe data. Ada yang struktur data itu list sama dictionary. Kalau list itu Oh ya. memiliki urut. Kalau dictionary itu berpasangan gitu. Nanti bisa akan jelasin. Kalau tentang filternya, kalau ini selama kamu udah paham ya. Jadi kayak mengelompokkan dan menampilkan sesuai kelompok tersebut. Kalau di sini itu tampilan yang sesuai berdasarkan warna. Jadi kalau kita klik merah ya yang tampil merah, klik biru yang tampil biru, klik hijau yang tampil hijau. Nanti kalau kamu berarti berdasarkan kelompok jenis pekerjaan atau jenis foto yang ditampilin di bagian 3D, berarti 3D, bagian games, berarti games, kayak gitu. Nah, konsepnya, jadi itu ada yang kita sembunyikan. Ketika kita klik warna merah, berarti yang selain merah itu akan kita sembunyikan. Tapi di awal kita akan buat mereka tampilannya itu akan ada semua. Jadi di HTML-nya itu kamu akan buat semua tampilan, tapi di CSS-nya itu akan kita sembunyikan. Kayak contoh, kita akan get element by ID kartu satu. Ini jadi tampilan yang pertama. Kayak, kamu mungkin bisa jadi kayak eh, proyek 3D gitu. Jadi yang kita sembunyikan ketika ini, kamu bisa kartu paslit F tambahin sembunyi, berarti dia akan hilang kayak gitu. Nah, terus yang tombol tab-tab di atas itu kita gunainnya button, gunainnya tombol. Jadi pakai tombol on click. Terus proyek-proyeknya itu pakai div. Nanti kamu kasih kelas ya di kartu. Nah, nanti dikasih kategori. Ini apa namanya? Ini. Aduh, kepentok. Nah, baru di akhir kita akan buat fungsinya. Kali ini nanti Miss jelasin di akhir ya detailnya. Jadi di sini nanti kita akan pakai for untuk menampilkan semuanya. Pakai for each ya. Itu kalau di JavaScript ya sama kayak kalau di Python sama kayak for in. Kalau di sini namanya for each. Nah, nanti tandanya akan seperti ini. Miss tunjukin sebentar ya hasilnya. Bentar, masih loading. Kalau di MIS itu kan untuk ini ya, untuk proyek juga ya. Ada JavaScript, CSS, HTML nanti. Kalau untuk tampilannya, contoh kamu punya ide yang lain boleh juga ya. Cuma yang pasti harus ada ini tombolnya. Terus harus ada div hasilnya. Nah, jadinya itu kayak Nah, jadi kalau ini kita simpan ke datanya ke suatu kayak kartu salam interaktif, kuis web dev itu ke datanya, disimpan datanya, terus habis itu baru kita filter.
Kalau di HTML-nya, proyek yang aku buat. Nah, yang di sini itu cuma gini aja ya. Proyek yang aku buat. Di sectionnya proyek, terus di situ ada karyaku, terus proyek yang aku buat. Oke. Diki boleh share screen sekalian tanya yang tadi Diki mau tanyain. Eh, ini sudah bisa lihat. Benar, masih loading ya, masih hitam. Oke. Ini Nah, sudah. oke. Oke, coba coba ditampilkan dulu, Miss mau lihat terakhir kemarin gimana, Miss agak lupa. Aduh. Kok lama banget. Kenapa? Oke, kemarin udah kayak gitu ya. Berarti mana yang mau Diki bikin filter-filter? Yang Hmm, Project 3D AutoCAD itu ya? iya, Atau section baru? yang ini. Yang Project 3D Project Programming. Oke. Iya, tapi paling nanti fotonya bakal tak ambil nanti. Belum ada Oke. fotonya aku. Sama apa dong? Ini nak, ini aku mau nanya. Hmm. Di bagian JavaScript gitu, apakah ada cara untuk saya? Aku itu mau supaya kan ini ada umur. Aku mau dianya ganti secara otomatis sendiri gitu. Bisa Jadi aku nggak manfaatin di. perlu setiap tahun tak buka, tak ubah gitu supaya dia nge-update sendiri. Oke. Bisa, bisa. Sama ini paling button-buttonnya tak perbaiki, kelihatan kurang bagus. Oke. Oke, nanti yang kayak umur itu kan nanti kita ada section ini ya, ada section kerjain project. Nanti Miss kasih tahu caranya di situ. Nah, jadi hari ini kan ada project 3D AutoCAD project programming gitu ya. Nah, itu kita kerjain yang section itu dulu. Oke. Nah, itu kan belum ada ya. Kalau ini kan udah ada judulnya tentang aku. Nah, kamu bikin judulnya dulu. Mungkin kayak galeri portfolio atau kayak
galeri project atau apa gitu, dikasih judul. Terus eh Miss coba Miss coba share screen sebentar ya. Miss Silakan. share screen sebentar untuk ngasih tahu contoh yang itu. Nah, ini kan kayak ada galeri proyek gitu. Galeri proyek. Nah, nanti bikin narasinya juga. Galeri foto atau apa. Terus habis itu bikin tombolnya. Nah, tombolnya apa? Tadi kayaknya nggak kepanjangan ya, proyek apa gitu. Kamu mungkin di atasnya udah ada judul, terus kamu kasih description lagi di bawahnya kayak berikut adalah portofolio yang pernah saya kerjakan, kayak contohnya gitu. Atau mari lihat hasil-hasil dan karya saya, kayak gitu. Terus yang ini semua, ini kamu boleh ya, jadi makin jelas. Jadi semua itu kayak nampilin semua proyek kamu, tapi kalau kamu langsung filter juga boleh. Nah, susunan HTML-nya itu kayak gini. Jadi kamu bikin div, di filter bar yang isinya tombol. Habis itu bikin div lagi yang isinya hasil-hasil proyek kamu. Jadi nanti kita tinggal kategoriin. Nah, kayak gini. Nanti contoh kategori 3D. Nah, kamu kasih data kategori 3D, 3D, 3D. CS, Python, Python, Python. Scratch, Scratch. Bebas. Jadi, kamu bisa bikin section baru, namanya project atau apa, terus bikin div, isinya button-button filter kamu. Oke? Oke. Ada pertanyaan nggak, Vicky? Tidak. Tidak. Kalau gitu, Miss stop dulu. Terus Vicky boleh mulai. Jadi Berarti, nah itu di section kelas ini pro ini. kayaknya belum selesai deh. Itu kamu mau nambahin apa boleh? Bukan, aku ingat Kemarin, sama apa itu kemarin saat sama Miss belum selesai. ya Ada yang bagian kemarin itu kan ada if else. If else itu digunain kalau ada keterangan kayak eh ini light, ini dark, sama ganti buttonnya, ganti hmm, tulisan buttonnya. Boleh? Mau dilanjutin dulu yang itu kali ya? iya, Berarti yang ini nih, bikin if else-nya aja. sama buttonnya juga belum diiniin Hmm. button. Hmm,
Oh ya, jadi ini gimana programnya, Miss? Jadi itu bikin if else, if, bentar, kamu udah bikin tombol add function udah, terus class list toggle. Nah, bikin variabel dulu untuk mode terang. Tulis Di dulu. bawahnya di bawahnya sini atau di bawahnya sini? Di bawahnya 89. Di bawahnya situ. Ha-ha. Oke, Bikin variabel lagi pakai let. kayak gini. Hmm? Tapi dia, oke benar, ada spasinya, terus nama variabel. Variabelnya itu untuk ngasih tahu kalau sekarang itu modenya terang gitu. Jadi boleh pakai mode terang. Kayak gitu. Oh, Nah, tombol itu kamu pakai this ya. Jadi ini kan ganti tulisan di tombol ya, text content ini. Jadi itu kamu pakainya this. This titik text content.
else-nya ini ada spasinya nggak di antara ininya? Itu ada, enggak. Boleh sih bebas, boleh ada, boleh enggak. Kalau spasi di HTML tuh nggak begitu pengaruh kayak di Python sih ya, Pak. Hmm, Type mode, coba kalau diklik, type mode. Nice. butuh Klik lagi. diposisiin lagi. Ya, berarti itu ditaruh di pakai justify, kontennya pakai yang N. Itu berarti dipakai Ber, bentar, berarti nah, di plus NF plus plus. Oh, itu kamu bagi dua ya? ya. Oh, jadi di navnya. Di navnya flag udah. Berarti di NF satunya, pilih yang N. NF Justify satunya. Heeh. Tapi bukan yang button, yang NF1 aja. Itu kan NF1 button. Habis itu ini kayaknya butuh diganti lagi. Nasib belum gini. Bentar. Kadang dulu. Coba lihat tampilannya, Niki. Sebentar. Ini ada yang mau tak ganti. Kenapa? Enggak apa-apa, dilanjut dulu. Sudah. Oke. Tadi buttonnya udah berhasil, udah dicoba belum? Kita coba dulu. Udah berhasil ke kanan belum? Masih belum ya. Oke. Udah nafnya udah. Boleh Sama diinspek deh. ini inspect. Ya, diklik kanan inspect. Coba cek yang.
Yang ini, Miss mau ngecek yang nafnya itu seberapa panjang. Klik yang naf. Nafnya udah segitu, berarti kamu pengen posisi ininya di kiri juga, di paling kiri atau tengah? Kayaknya kalau gitu bagus kiri, terus like mode dartboardnya di kanan. Iya, Oh oke, berarti di bagian nah, justify kontennya. Bagian nah, ini. di bagian yang nah, itu kan NF1. Oh iya, Itu dihapus aja yang justify konten di NF1. Yang di nav. langsung aja nav gitu. Mm-mm, Kayak gini kan. mm-mm. Kamu kayaknya udah punya ya? Nah, di atas kayaknya. Nah itu, di yang sama aja biar dia nggak bingung. Dihapus yang itu. Mhm. Bentar ya, bisa ada. Oke, eh Diki coba balik ke navnya dulu. Nah, itu kan N ya. Harusnya justify kontennya bukan pakai N, tapi pakai space between. Hmm, Karena yang satu di kanan, satu di kiri kan ya. Terus biar ada di tengah, pakai line center. ini. Setelah itu align centernya di mana? Line centernya di bawah line itemsnya center. Di bawahnya itu Di bikin bawahnya align item. apa? Align strip items. Kayak gini, Miss. Nah, mm-mm. Miss, aku punya pertanyaan. Tunggu. Boleh? MPLS itu apa? Itu yang kemarin Miss ceritain, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Kayak kalau dulu Miss tuh ada tugas-tugasnya, nanti yang jadi panitia tuh ketua OSIS, bukan ketua OSIS, jadi yang jadi panitia itu OSIS gitu. Terus biasanya bareng sama MPK, jadi kayak nanti ada Hmm, tugas-tugas. Terus seru banget sih dulu. Ada yang kemarin Miss ceritain ada penampilan di akhir MPLS, kayak gitu. Terus ada pengenalan eskul-eskul, pengenalan organisasi sekolah, kayak gitu. Tapi mungkin karena itu udah 8 tahun atau berapa ya? Ini masuk udah 2011. Berarti udah 9 tahun yang lalu. Pasti ada beberapa yang berubah sih. Kapan MPLS-nya? ya 13 Juli. Ini aku dapat di grup angkatan Cuma sehari aja. MPLS. Dulu nih kayaknya 3 harian deh. 2 hari atau 3 hari gitu. Mungkin aja mulai tanggal 13. Ada surat edaran sama surat pernyataan disuruh dibawa di tanggal 13 Juli. Hmm. Itu yang kemarin Miss bilang yang kayak jam setengah 6 udah baris, terus nggak boleh bawa kendaraan, kayak gitu-gitu. Kalau bawa sepeda itu dihitung kendaraan kah? Itu kurang tahu sih, mungkin nanti coba kamu tanyain. Dulu Miss kurang tahu ya kalau sepeda ontel itu bisa dihitung kendaraan atau enggak.
Tapi kalau udah nggak MPLS boleh. Cuma waktu MPLS aja seingat Miss. Ya nggak boleh tuh. Diki ini kan Zoom-nya kan ke end otomatis ya. Nanti Diki join ulang ya. Ya, Miss end dulu, join ulang ya. oke. Menunggu. Halo, Miss. Oke, boleh share screen lagi. Kalau dulu zaman Miss itu ada bikin kayak kartu nama tanda pengenal kayak gitu. Terus bawa jajan-jajan tapi itu bukan langsung spesifik nama jajannya tapi kayak ada istilah-istilahnya yang kita harus mecahin sendiri gitu. Kayak apa ya? Kayak dikasih ciri-cirinya gitulah. Kalau dulu ya, kalau sekarang kayaknya pasti udah lebih modern ya mungkin. Jadi tapi dulu seru. Terus yang Miss lihat di akhir kita bisa nonton after movie kayak ada video editan yang kita tonton selama MPLS kita itu ngapain aja terus kayak nyanyi bareng di api unggun gitu. Penutupan MPLS-nya. Ini masih nggak di tengah si tombolnya. Sama kayaknya, Tombolnya oke. Tadi line itemnya udah center ya padahal. Coba Miss lihat. sama ini kayaknya tak bikin supaya dia ganti warna deh nanti. Boleh. Line item center. Line item center. Yang bagian button mana? NV button. Kayaknya botolnya juga warnanya kurang bagus ini kalau sama yang lain. Oh, itu soalnya ada marginnya. Coba marginnya dihapus aja, di delete aja. Biarin karena cuma butuh padding. Nah, itu dihapus. Oke. Nah, habis itu kamu boleh lanjut. Nanti kan CSS-nya kamu bisa sendiri ya. Kita lanjut ke yang tab-tab itu. Kita lanjut yang section project 3D AutoCAD. Oke, Bikin button-buttonnya dulu. Bikin judulnya mungkin ya H1-nya gitu. iya ya. Tunggu, berarti ini dijadiin H2 gitu. Project 3D sama project itunya itu dijadiin di dalam button. Jadi kan harus ada judulnya dulu kayak project galeri project itu boleh. Hmm, tuh gimana? Jadi H1-nya itu
ini H1 ini itu harusnya nanti di button. Nah, H1 ini itu diganti kan, oh ini udah ada div-divnya ya. Berarti kamu bikin div aja lagi di atas. di sini atau di sininya. Bentar, Miss cek dulu efektifnya sih. Div kartu-kartu proyek, kelas filter, leader. Hmm, nggak perlu div sih, di situ langsung H1 aja, terus judulnya apa gitu. Jadi ini langsung tak tulis H1. H1 apa ya, project gallery gitu boleh. Di Atau navbarnya apa? aku sudah naruh project ke ini. Iya sudah. Oh ya, project. Jadi kalau ini pakai bahasa Indonesia ya, harusnya proyek sih. Kalau project itu pakai bahasa Inggrisnya project, project. Kalau pakai bahasa Indonesia proyek. Kalau project itu jadinya nggak baku. Harusnya proyek. Kayak gini Miss. Mm-mm. Proyek galeri gitu boleh ditambahin. Masih galeri. Oke, terus bawahnya kasih P untuk kayak keterangan. Eh, Berikut adalah kumpulan proyek yang telah saya buat gitu. Atau yuk lihat kumpulan proyek-proyek yang saya buat. Berikut adalah beberapa Berikut adalah beberapa kumpulan proyek yang telah saya buat. proyek yang Telah saya buat atau yang telah saya kerjakan juga boleh. oke. Oke, terus di bawah sini bikin div baru yang isinya tombol-tombol. Di bawahnya B bikin baru. Kayak gini Miss. Iya, betul, button. Masuk. Nah, terus itu apa aja yang pengen kamu ini? Kamu mau ada kayak nampilin semua project atau langsung kamu filter? Langsung di filter aja sih. Boleh. Sekarang ini button lagi kan. Hmm. Project 3D AutoCAD, keren. Project programming nanti mungkin bisa kamu bedah kayak Python programming. Terus kamu ada Scratch juga nggak sih? Iya tapi nggak banyak. Kemarin Namanya apa? kakak ada tugas bikin game di Scratch gitu kan, minta aku. Hmm. Terus kamu kerjain. Iya, tahu tak bikin apa? Nah, Tak bikin game
ada kura-kura nih. Dia tuh nembakin telur. Karena dia nembak telur, jadi lewat belakangnya. Oh, ada trik-triknya ya. Hmm. Boleh kalau kamu mau tampilin, kamu bisa button project scratch game gitu. Scratch game gitu boleh. Apa harus? Agak Enggak sih, males yang lah pengen aku. kamu tampilin aja. Atau dua ini aja. Dua ini aja sih kalau kataku. Oh, oke. Nah, setelah itu bikin isinya di situ. Nah, isinya itu juga harus ada div-nya ya. Jadi bikin div baru lagi yang namanya itu harus ada kelasnya. Div-nya di mana? Oh tunggu, Div-nya di ini di bawahnya 82. apakah nggak bisa pakai yang sudah ada Bawahnya ini? 8. Itu kan kamu pisah ya tiap tiap project. Nah, kita harus punya div yang ngumpulin semua kartu-kartunya itu. Ah, Jadi ini harus dibungkus satu div untuk berarti nampilin ini si kartu-kartunya. tak hapus semua. Di tab aja nggak apa-apa. Di tab menjorok ke kanan. Terus dikasih div. Oh, Jadi maksudnya kayak di kita, tab, di jadi tab kita, gitu. ya, heeh. Nah, karena kita harus bikin bikin pembungkus untuk si proyek-proyek itu kan ada 3D nanti kayak gini. Terus di sini 3D 2 gitu ya. Kita harus punya pembungkusnya lagi. Nah, jadi di sini kamu bikin div, terus ditutup div. Kayak gini. Hmm. Nah, div penutupnya itu ada di akhir ini, bawahnya 91. Hmm? Di penutup yang 85 itu harus di paling bawah ini, di bawahnya 91. Kan dia membungkus ya, membungkus ini. Gini. Mm-mm. Oke. Terus habis itu, ini boleh dikasih sesuatu dulu biar boleh random dulu aja, biar ada ininya, buat ngecek nanti. Yang bagian kelas 3D, kelas pemrograman itu dikasih tulisan apa dulu biar muncul sesuatu. eh Mungkin salah satu judul proyek kamu gitu boleh. Dah, nah, kerangka truk, cing loncat. Oke. Terus habis itu kita harus namain juga ya. Namain tombol-tombol yang kamu buat. Nah, bikin kelasnya di mana di fotonya ini? di tombolnya. Di kelas namanya apa gitu. Tombol filter boleh atau apa juga boleh. Ini apakah perlu atau boleh saya hapus? Yang kelas 3D itu perlu juga nanti. Hmm, Tetap ada kelasnya. kelasnya Itu nanti button kelasnya 3D sama project programming namanya harus sama. oh Namanya sama, harus sama.
tombol filter atau apa gitu boleh. Oke. Terus dikasih on click. On click sama dengan nah, filter semua disk itu nama fungsinya. Semua ini kamu ganti ya, kayak 3D, terus apa pro- program kayak gitu. Kayak On click dulu. eh, filter dalam kurung putih semuanya diganti sama kayak program atau apa gitu. Ya, kalau itu program, kalau yang atas nanti 3D gitu. Koma disknya harus tetap ada ya. Itu kayak trigger, maksudnya ketika klik ini. Gini. Terus yang atas juga, yang button 3D juga. D-nya besar atau kecil? Bebas sih, itu nama kayak ininya kok. Sudah, Miss. Oke, terus kita bikin, ini kan ada fungsi ya, filter ini fungsi. Berarti kita bikin function. Di sini ya. Yes, betul. Kita bikin function di situ. Di bawah sini. Ya boleh. Function. Namanya samain tadi ya, filter. Cara bikinnya Function, ditulis function gitu. yang ini. Spasi Mm-mm, filter. filter. Kayak gini. Filter, betul. Terus buka tutup kurung. Nah, itu dibutuhkan dua parameter. Dua Mhm. parameternya itu nama kelasnya, nama kelas yang ada di, coba scroll ke atas. Bentar, Miss cek dulu kategori. Oh, oke, sama dari Ayo, Miss. Word. Sudah jam 17. Oh ya, kita bikin functionnya dulu aja. Ini emang dua Iya. pertemuan kok untuk tab, jadi nggak apa-apa belum selesai. Oh, Nah, di situ itu dua kategori, dua parameter. Kamu bisa bikin kategori, koma, sama tombol. Jadi tergantung sama tombol mana sih yang mau diklik gitu. kayak gini. Koma sama tombol. Nggak perlu dimasukin ke dalam petik kah? Enggak, karena dia variabel. Terus Hmm. setelah itu, function itu ada ini, kurung kurawal di setelah tutup kurungnya. Nah, oke, itu dulu. Nanti kita akan lanjutin di pertemuan kedua, karena memang yang tab ini dua pertemuan, jadi nggak apa-apa.